Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh mau ngomongin Galaxy A73 5G seri A tuh yang tahtanya paling tinggi ya, tertinggi lah pokoknya. Kira-kira kayak apa ya? Ya udah, yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Tahun ini tuh Samsung udah ngeluarin 3 seri awesome-nya. Kalau teman-teman masih inget ya, ada Galaxy A33 5G yang akhirnya udah ada OIS dan juga IP67 juga. Terus yang kedua tuh ada Galaxy A53 5G, HP yang cakep, selalu jadi sasaran empuk lah buat yang nyari di budget mid-range. Dan yang terakhir itu Galaxy A73 5G, seri A tertinggi yang rasa-rasanya kok mepet flagship ya. Mepet apanya nih? Mepet budgetnya maksudnya. Ketiga awesome ini tuh punya box yang slim, artinya ya nggak disertakan charger di kotak pembeliannya. By the way, soal charger ini di negara tertentu ternyata Samsung tuh kayak mau dikenain penalti gitu ya teman-teman, karena ngurangin bagian inti dari pembelian sebuah smartphone, yaitu si chargernya. Entah deh kedepannya tuh bakal kayak gimana ya. Tapi menurut teman-teman sendiri tuh kayak gimana nih? Nggak lengkap dengan chargeran itu untuk kelas mid-range tuh kayak gimana? Boleh buat di kolom komentar ya. Dan so ini dia Samsung Galaxy A73 5G dengan varian warna putihnya. Cakep ya. Ini frame kameranya juga dibuat seakan menyatu gitu dengan si back covernya. Mirip-mirip lah sama A53 5G yang sebelumnya pernah kita bahas juga. Bagian desainnya emang nggak begitu banyak yang pengen gue ceritain ya, karena emang so simple gitu nampaknya, teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Nggak ada cerita tuh ya soal desain yang so glowing ataupun warna gradasi yang asik ataupun desain back cover bertabur butiran ala-ala mutiara ya, nggak ada. Bener-bener kayak simple dengan finishing matte-nya kayak gini. Nah, selain warna putihnya tersedia juga pilihan warna hijau mint dan juga hitam sesuai aja dengan selera teman-teman ya. Nah, satu pertama kali pegang si smartphone ya terasa bongsor ya, tentu ya teman-teman. Tapi bagi gue yang pernah pakai S21 Plus rasanya ya beti-beti. Tapi tetap ya rasanya tuh lebih ramping dan juga ringan ya guys gue ngerasanya. Karena yang emang paling ketara perbedaannya dengan si adiknya itu pada ukuran layarnya. Jadi Galaxy A73 5G ini tuh punya layar seluas 6,5 inch dengan jenis layar itu Super AMOLED Plus. Ya meski nggak setajam layar Dynamic AMOLED ya Samsung, tapi untuk kebutuhan nonton sih gue ngerasanya udah puas banget ya di layar leganya ini. Bezelnya termasuk yang tipis dan model punch hole-nya juga termasuk yang mungil. Gak lupa lengkap juga dengan dual speaker yang juga ngasih pengalaman yang asik saat pakai kebutuhan nonton. Jatuhnya ya kayak perpaduan yang pas gitu loh teman-teman, secara visualnya so cakep gitu ya, layarnya lega juga dan juga dual speaker. Sesuatu yang asik sekali dipakai untuk kebutuhan nonton. Kok nonton doang? Enggak deng. Ya karena layar ini kan udah support 120Hz nih, jadinya buat pengalaman scrolling dan game pun jauh lebih smooth ya teman-teman jatuhnya. Dan ngomong soal game ini tuh jatuhnya ya bisa jadi alternatif buat teman-teman yang suka ngegame. Perpaduan layar yang lega, refresh rate yang tinggi, prosesor yang juga powerful meski ya wajah lama yaitu Snapdragon 778G 5G. Paling ya ketiadaan port jack audio aja yang buat beberapa gamers mungkin kurang afdol gitu ya, kayak terasa delay aja. Galaxy A73 5G ini tuh dibekali dengan RAM 8GB dan juga pilihan RAM Plus hingga 8GB lagi. Wow. Dan buat RAM yang bawahnya itu hanya ada di 256GB. Asik banget ya internal memorinya hingga 256GB. Ini pastinya tuh kepake banget misalkan teman-teman tuh suka perekaman video gitu ya, ataupun suka naruh file-file penting lainnya, download film dan juga lainnya, ya harusnya sih udah tenang dengan memori sebesar 256GB. Karena pengalaman dari gue sebelumnya nih, kemarin pakai S22 dan kebetulan dapatnya yang 128GB itu kayak rasanya cukup sesak. Iya. Kayak ngambil video tuh nggak udah-udah gitu ya, teman ngambil foto pun pastinya berkali-kali, jadi kayak butuh penyimpanan yang lebih lega aja. Nah, selain penyimpanan lega yang ala flagship tadi gue bilang 256GB ya, fitur kamera di bawahnya juga menarik ya. Dari mulai itu punya kemampuan foto dengan versi besar 108MP. Selain itu, lensa lainnya ada 12MP sebagai ultrawide kamera, 5MP sebagai deep kamera, dan 5MP lagi sebagai lensa makro. Sedangkan buat kamera depannya itu dikasih 32MP. Buat mode kamera di bawahnya itu dari mulai adanya mode fun. Yes, sesuai dengan namanya mode fun, buat senang-senang aja nih teman-teman. Tersedia template yang unik-unik yang pastinya bikin kalian tuh kayak ya happy-happy lah. Lucu sih. Terus ada juga mode potret di sini untuk hasilin foto bokeh blur gitu ya, ala-ala gitu. Ada juga mode foto ultrawide ya pun bisa 1 kali hingga bisa juga
10 kali zoom nih teman-teman. Lalu untuk perekaman video sendiri tuh kamera belakang dan kamera depannya bisa hingga 4K di 30 fps. Dan itu ada pilihan mode lainnya dari mulai adanya Pro Video, ada single take, night mode, food, panorama, makro, super slow motion hingga hyperlapse. Ya lengkap lah termasuk ya. Kalau buat hasil fotonya gue suka warnanya tuh berani ya, khususnya di kondisi outdoor. Buat resolusi besar 108 megapikselnya juga ini kebantu banget ya saat kalian tuh butuh foto dengan resolusi yang lebih besar. Gap ataupun perbedaan filenya tuh bisa hingga 7 kali lebih besar gitu ya daripada resolusi yang biasanya. Ini Masya Allah ya, mode fun yang ada pada Galaxy A7 III 5G buatnya tuh kayak anak-anak usia belasan gitu gak sih? Ya lucu ya, lucu banget deh. Dan salah satu hal yang gue suka pada Galaxy A7 III 5G ini ya tentu pada perekaman videonya. Ini tuh dilengkapi dengan OIS gitu ya teman-teman. Jadi buat hasil perekaman videonya itu jauh lebih stabil. Tentunya buat teman-teman yang suka bikin konten berupa video, ini pasti bakal lebih happy ya, stabil dan terasa itu detail. Apalagi kalau rekamnya tuh menggunakan resolusi di 4K 30 fps-nya. Itu ya udah cakep banget. Oke, ini dia satu perekaman kamera belakangnya Samsung Galaxy A7 III 5G. Ini di 4K 30 fps. Contoh perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A7 III 5G. Ini gue rasanya nampak mukanya itu ya kayak detail gitu loh teman-teman. Dan coba sedikit sambil jalan bakal kayak gimana. Ngomong-ngomong saya lagi pilek nih. Ya itu dia tes perekaman kamera depan. Dan buat teman-teman nih yang mungkin suka mobile gitu ya, kayak butuh smartphone itu tanpa harus ngecas seharian, ini harusnya sih bisa cocok ya, karena kan baterainya juga besar, maksudnya 5000 mAh. Dan kalaupun lowbat, ngecasnya itu butuh waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Sebenarnya gue juga ngarep ya dikasih pengecasan yang lebih cepat, karena smartphone di kelasnya pun ada yang lebih cepat daripada ini. Oke, itu dia Samsung Galaxy A7 III 5G. Ini mid range termahal. Harganya tuh nyentuh di 7,8 juta. Yang sebenarnya kalau kalian tuh nyari smartphone mid range yang paling worth it ya ambil yang di bawahnya ya, A52s ataupun A53 5G gitu misalnya. Ya karena 73 5G itu jatuhnya kayak buat temen-temen yang mungkin budgetnya tuh berlebih gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau mau beli flagship kayak budgetnya tuh mepet gitu ya, kayak mepet budget kurang sedikit lagi gitu misalnya, tapi tetap pengen ngerasain layar yang lega, tampak depan ala-ala flagship, tetap powerful, kamera juga handal khususnya untuk rekaman videonya ya, dan juga didukung baterai besar dan juga storage yang udah lega banget di 256 GB. Dan tentu satu hal lagi ya, yaitu punya fitur IP67 yang juga tahan air nih. Wow, yang bayangin aja lah lagi megang smartphone flagship. Paling bodinya aja sih ini gue ngerasa kayak B aja ya, karena berbahan polikarbonat. Sisanya sih overall oke banget. Ya walaupun dalam pemakaian alhamdulillah banget gue tuh nggak nemuin goresan gitu ya. Paling gue tuh khawatir kalau warna putih ya, kayak tiba-tiba kena pulpen itu ya. Ya wassalam. Ya janganlah, pakein case aja udah paling benar ya. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Buat teman-teman berminat sama A7 III 5G ini, link pembeliannya gue taruh aja pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, dan saatnya bilang see you, bye bye.